tiba-tiba Kompas memuat ketoprak dor itu, saya dipanggil sama Ibu Direktur. Diono dari 92 merevitalisasi kesenian ini. Kenapa kok nggak pernah ada proposalnya masuk? Saya bilang, Bu, boro-boro saya ngurusi manajemennya, saya ngurusi supaya itu hidup, saat merawat itu seperti fosil atau monumen dan nggak mati, nggak hilang. Itu udah ini. Ya udah, ajukanlah namanya aja dulu. Syarat-syarat administrasinya menyusul. Buktinya bisa kan? Buktinya bisa. Normatif itu bisa. Akhirnya dua ketoprak dor yang saya dampingi itu di Deli Serdang 1 dan di Medan 1 dapat bantuan. Itu tadi ayamnya itu dapat 100 juta. Apa 100 juta itu lebih bermakna daripada dampingan saya dari 92? Ya bermakna, tapi itu bukan segala-galanya juga. Ya. Justru yang di Medan gara-gara 100 juta itu jadi konflik juga gitu. Iya. Nah, kan saya nggak bisa ngawasi karena saya memang nggak boleh ikut terlibat. Jadi ada satu sifat ya yang mungkin ini salah. Itu sifat orang Medan. Bikin acara kalau untung ya berantem, kalau rugi lari. Iya, sama lah orang judi di sampan nggak ada yang mau ngaku menang kan, sama itu. Mana yang hilang, mana yang bertahan, itu tergantung selera, ya kan, terus kan, tergantung pemasaran kan. Aku rasa begini, yang kita lakukan sekarang ini adalah upaya pemasaran juga sebetulnya. Kita bertuju di sini, ya dengan kata lain, kita dari awal aku bilang kita tidak menuntut, kita menggugah, ya. Kenapa? Ini bisa dilakukan dan sangat simpel, sangat sederhana. Toh anggarannya kan ada, bukan anggaran baru. Nah, aku juga nggak tahu kemana anggaran itu sekarang. Ya, dan itu mungkin tidak sampai juga. Kita melihat seniman ya terlunta-lunta, teranja-anja. Nah, semangat besar, tapi kemampuan tak ada. Nah, jadi di sini dibutuhkan lah ya orang-orang seperti kita ini. Ada Bang Halis, kita katalah termasuk tetua juga lah ini, ya di kalangan Melayu. Ada Yono di masyarakat Jawa, ya Tatan Melayu, Jaya Padang, ada Idrus Aceh. Bersiar, dia pegang semua. Sampai Yunani pun dia kuasai semua. Itu makanya dia lubis luar biasa. Ya, itulah lubis kami itu Bang, hebatnya. Iya, aku ada sedikit bukan menyimpulkan ya. Kalau kulihat sebenarnya kalau kita bicara ini kan ujung ekor kepala kemana-mana ya. Artinya nggak ada satu arah. Bagaimana memperbaiki ini? Bagaimana mengharapkan ini menjadi lebih baik? Jadi kalau aku menangkapnya dari pembicaraan kita ini sistematika aja. Mana prioritasnya? Apa yang harus dimulai duluan gitu loh. Karena orang-orang yang ada di sini orang-orang yang punya kompetensi, punya potensi. Jadi kalau misalnya tadi paling menarik bagiku adalah masih pemahaman membangun sesuatu aja masih keliru. Datang tanya tentang berapa banyak ke PAD dan sebagainya, mengembangkan PAD. Sebenarnya membangun sesuatu itu dia tidak langsung ke ujung. Dia ada yang namanya membangun ekuitas. Nah kan seni itu juga kan satu equity nanti menjadi satu equity. Nah dibangunnya bagaimana? Ya sama kalau sebuah produk itu dibangun. Ada namanya brand building yang brand itu menjadi ekuitas suatu ketika. Jadi kalau kita sadari itu, itu aku appreciate semakatan. Ya, dengan dia menghantam, membubarkan orang-orang yang menghambat orang datang ke anjungan itu. Harusnya itu kan membantu dia, publikasi segala macam, orang ambil foto dan sebagainya itu kan membantu publikasi tanpa harus kita bayar. Rasa kayak gitu. Jadi pesan terakhir mungkin ya, karena kemarin juga ini kan momentum, berkali-kali aku bilang momentum, besi masih panas. Ya kecuali lagi lah wali kota kemarin baru dia ada perhatian, dia kan banyak kegiatan, banyak agenda mungkin bisa terlupakan. Yang tadi diharapkan ada statement yang konkret, apa yang mau dilakukan. Memang begini, yang kita lakukan ini kan gitu loh. Yang kita lakukan sekarang ini kita ngobrol-ngobrol ya, tapi mudah-mudahan bisa menyatu. Kita mungkin bisa bicara lebih serius ya, dibikinlah semacam grup kecil ya yang untuk mengendorse ya, menyampaikan ini kepada Pak Wali. Nah, kita punya kawan kok, kita punya jalan ke Pak Wali. Ada Bang Halis, ada Idrus, ya, yang bisa bicara, ya, dan memberikan bahwa ini kita tidak cari untung, kita bukan cari uang di sini. Kita malah mau ngasih uang kita kok.
untuk menghidupkan. Nah, di sini kita lihat, kita dibantu oleh Trunaja Said Waspada. Nah, analisa kan membantu kita. Ada bersiar di sini sekarang yang bisa memberikan semacam tanggapan dari pembicaraan kita Masuk ini. lagi ya. Walaupun Media kita lagi, simpang siur, tetapi ada benang merahnya Ya. yang bisa digunakan. Gimana bersiar? Bahwa Bobi Nasution sebagai wali kota Medan harus yakin bahwa pengembangan kesenian itu di ujungnya akhirnya akan menghasilkan uang dan dolar juga. Contohnya kesenian di Bali, oh, itu kan sangat luar biasa, sangat dinilai oleh para turis asing, sehingga dolar lahir dari Pulau Dewata itu. Begitu juga kemudian pop yang menjadi tambang emas negeri kita tersebut. Bahkan kemudian pop itu merajalela sampai tidak hanya di Indonesia, di Asia, tapi juga hingga ke Amerika. Yang penting sebenarnya ini nggak ngalor ngidul sebenarnya. Tema kita jelas ini soal kepedulian mangku budaya kita. Yang diperlukan adalah keterbukaan dan kemauan untuk belajar. Saya ingin sebenarnya Pak Wali Kota kita yang muda dan cerdas itu, kalaupun nggak paham betul, banyak kota ya, ada beberapa kota yang bisa dijadikan pelajaran, ukuran pelajaran. Misalnya Banyuwangi, Sawalunto, Tegal, Banyuwangi saja itu saya kira anggarannya kurang lebih sama Medan. Tapi kenapa dia tiap tahun bisa bikin 2000-an event, mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kabupaten. Tidak sepenuhnya itu pakai anggaran APBD, tapi partisipasi masyarakat, pengusaha, donasi dan sebagainya. Itu yang digerakkan. Itu bisa dilakukan kalau dia punya pemahaman dan kepedulian yang bagus gitu. Dan Medan punya modal yang sangat dasar. Seperti kata Bang Idrus sama Bang Alis tadi, kekayaan kita banyak, Batak, Karo, Melayu, Simalungun dan sebagainya itu dasar, itu luar biasa. Termasuk ketoprak dor yang unik, satu-satunya di dunia. Di Jawa nggak dianggap, di Medan nggak dianggap. Jadi satu-satunya di dunia unik dia. Mana ada ketoprak di Jawa pakai harmonium, pakai gendang pakung. Cuma ada di Medan. Nah itu kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang udah berproses panjang puluhan tahun sejak zaman kolonial. Dihormati dong itu, kasih tempat, kasih ruangan, kasih penghormatan, penghargaan, pemuliaan yang benar gitu. Jangan dibiarin lama-lama mati, habis. Ya, ya. Nah, termasuk regenerasinya. Jangan diharapkan Bang Yono aja dong. Dengan kebaikan Pemko, pemangku kebudayaan, memberi ruang, perhatian, sekolah-sekolah disemangati untuk belajar, regenerasi akan muncul dengan sendirinya. Pasti itu. Yakin, aku yakin saya. Jangan diharapkan sama seniman aja. Tanggung jawab pemerintah mutlak harus ada, sama saja dengan dia membuat pasar, membuat jalan, segala macam. Sama itu. Itu. Jadi barangkali ini salah satu juga yang bisa diajukan oleh Idrus. Idrus juga punya channel ke sana ya. Audiensi lah. Kita adalah kelompok kecil yang tidak berarti apa-apa. Ya. Tapi suara kita itu untuk masyarakat. Suara kita itu untuk Medan, untuk publik, untuk Kota Medan, untuk Sumatera Utara. Kalau ini bisa didengar, boleh kita bikin proposalnya juga gampang. Soal proposal itu mainan jaya. Mau beribu-seribu halaman pun dia bisa bikin. Nah. Ada waktu diskusi lah kita sama Pak Wali. Ya, betul. Audiensi barangkali. Momentum ini masih apa? Jadi tadi kan apa yang kita ulas itu kan saya memberi kontribusi juga kepada wali kota. Jadi coba kalau yang datang sekarang misalnya Bang Haris mewakili masalah Melayu, Yono mewakili bahasa Jawa, ada bersiar, nah, nanti dari Waspada entah siapa yang tampil. Kita datang. Dan kita maksud baik, ya. Kau bisa datang kan? Pakai biaya sendiri aku datang ke Medan, Bang. Ya, betul. Seniman itu harus sombong. Aku bilang begitu. Jadi boleh, aku bisa datang sendiri juga. Mas aku biar mengkristal, ya kita tidak hanya ngomong-ngomong. Nanti lepas. Begini, seminggu setelah dilantik, saya saat dihubungi dinas, diundang dinas bahwa Pak Wali mau ketemu membicarakan tentang seni budaya.
Oh, udah. Saya ada berapa orang, tapi sampai sekarang nggak ada kabar selanjutnya, kan berarti ada komunikasi. Dan udah ada, Iya, udah ada setahun dia. iya, sampai sekarang termasuk Melayu siapa, Mandailing siapa, Jawa saya, tapi sampai sekarang nggak ada realisasi, kan berarti mungkin komunikasinya jajarannya dengan Pak Wali, karena Pak Wali juga urusannya kan bukan satu. Ya, betul. Nah, itu jadi kita juga mengerti gitu. Makanya kalau ada abang-abang yang punya jalur khusus di sini bisa komunikasi langsung, saya berharap. Ya, Bang habis itu supaya kita punya ketua. Ya, nanti Kan itu kan sama Jaya. Ya. Sama Jaya nanti. wali kota menjawab. Dijual nih kita coba lah. Jaya. Konser tulis dulu dianalisa ini cerita ini. Udah nyampe ke dia. Waspada kalau tulis saya ya, Tan. Ya bang. Begini, aku sebenarnya ingin mendapat pendapat lain dari Bersiar, tapi karena mic-nya agak terganggu, Har. Ya bukan aku tidak kasih kesempatan, tapi memang suara kau hilang. Tapi kau bisa coba lagi, coba. Sekaligus menutup. Kesenian itu sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Jika kesenian itu sebetulnya seperti karbohidrat. Kalau kita lapar, ya harus makan karbo. Tapi kalau rohani, batin, spiritual yang lapar, dia harus mengkonsumsi kesenian. Dia adalah kebutuhan mendesak manusia yang harus segera ditunaikan. Jadi kesenian itu sangat penting, akan bikin jiwa dan batin seperti juga sekokoh jasmani gitu loh. Nah, kalau tidak berimbang kan menjadi muncullah lost generation yang tidak punya tanggung jawab kepada kota, kepada bangsa dan kepada negara. Maka muncullah motor geng, ya, muncullah macam-macam yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Jadi kesenian bisa menyumbang kepada terciptanya keamanan dan ketertiban. Mengapa? Karena dia adalah kebutuhan rohani yang mendesak untuk ditunaikan. Enggak boleh menunggu-nunggu. Nah, coba kalau kita tidak makan karbo, kan kelaparan. Nah, demikian juga kalau tidak mengkonsumsi kesenian, akan laparlah, akan dahagalah batin dan rohani kita. Bisa bisa menyentuh perasaan dan benak untuk tidak lagi menganaktirikan kesenian. Anak emas dari masa depan Kota Medan. Saya kira begitu. Ya. Dan kalau sudah begitu jadinya, awak pun bangga bilang awak anak Medan. Ya. Kalau sekarang kau bilang anak Medan, nanti bilang orang arah Medan kau tuh katanya. Nah, udah payah kita. Kita mau jadikan Medan itu Medan berbudaya. Itu yang paling inti barangkali. Potensi masih ada, prospek masih terbuka. Jadi kita harapkan dengan ada tenaga-tenaga Yono, ada Tatan, ada Bersiar, insya Allah ini ada Jaya lebih lagi. Barangkali ini yang jadi pendorong kita untuk bisa menjadikan dan menyatakan kepada Bobi Wali Kota bahwa kita ini Medan itu sebenarnya Medan berbudaya. Masih ada. Ya. Dan masih hidup. Dan masih hidup. Ya. Oke. Taman Buaya Medan itu yang terbesar di dunia. Jangan jadikan taman budaya jadi taman buaya. Karena taman buaya ini makannya dari hasil pelentir, remuk, baru makan satu-satu. Itu buaya. Dan satu lagi, jangan jadikan seniman sebagai Don Quixote. Seniman itu bukan Don Quixote. Oke. Itu aja. Oke. Aku senang sekali pembicaraan kita hari ini. Mungkin bapak-bapak belum tahu bahwa Jawa ini kan jumlahnya banyak, kuantitasnya. Nah, kalau udah cerita kebanyakan itu rakyat. Kesenian yang tumbuh berkembang, kenapa saya nggak resah dengan surutnya karawitan, keliran atau yang kulit? Karena justru saya optimis, karena jumlah grup jarang kepang di Sumatera Utara ini ratusan. Bisa sampai 500.
Oh, Coba masih ada? bayangkan. Iya, Masih. Pak. Justru kisaran sama batu bara sebelum pecah, sebelum mereka berpisah, itu 150 grup loh, Pak. Kisaran. Reok Jadi juga dulu ada. Dulu ada Iya. reok. Iya, Reok. Tapi Jaran Kepang yang paling kondusif. Karena mereka, Ludruk masih ada, Ludruk. nah ini Ludruk justru tinggal kemarin Pakam satu, Simalungun pun yang mulai direvitalisasi. Jadi justru Jaran Kepang itulah ketahanan sosial masyarakat Jawa. Kalau Kedoprak Dor saya dudukkan sebagai seperti fosil, monumen, simbol. Ya. Karena sampai sekarang konsep saya masih revitalisasi. Oke. Karena saya tahu betul kondisinya. Ya. Saya nggak mau gara-gara nanti dramaturgi yang saya aktualisasi nanti malah saya biarkan dulu revitalisasi. Karena saya memang dari tahun 88 sampai sekarang belum pernah buat proposal dan belum pernah ada donatur. Ya. Makanya saya dari kantong saya sendiri, makanya saya juga nggak melembagakan itu, yang modali juga banyak bertahun-tahun yang menjadikan yayasan komunitas Jawa Deli ini, tapi saya bertahan, biarlah gerakan ini jadi gerakan. Walaupun memang di sini nggak ada ketua, nggak atau apa, saya penggeraknya itu aja. Ya, sebagai Karena moral. iya, gerakan kesenian lah, pelestarian. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, kita bicara panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan hanya pada orang saya, bagi kita juga. Bahwa ternyata ini yang hampir kita lupakan. Bayangkan kalau kita tidak bicara soal seni dan budaya, maka kita akan terawang-awang dengan mimpi kita masing-masing. Nah, tetapi ini sudah nyatu, mudah-mudahan kita bisa jalankan dengan baik. Jadi untuk Bersiar Lubis, Tatan Daniel, Yono, Haryadi, Bang Alis, Idrus, Jaya, aku harap ini tidak sampai di sini, kita bisa membuat jilid 2-nya, bagian 3-nya, episode 4-nya, dan kita bicara soal ini. Dan ini satu titik mulai kita. Oke? Aku kira sampai di situ perjumpaan kita. Mudah-mudahan tetap sehat, jaga kesehatan. Amin. Karena kita belum lepas dari COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.